Selamat hari Minggu anak KKR. Ayo Bu, kita sapa dulu anak sekolah minggu kita. Mereka sudah siap-siap ini mau mendengarkan puji-pujian dan juga firman Tuhan pada hari Minggu ini. Ayo kita sapa. Halo KKR tiba, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Oke, jadi setelah sekian lama kita tidak berjumpa, sudah setahun loh adik-adik, setahun pas kita tidak berjumpa dengan guru KKR Tiban. Tetapi pada hari ini kita akan berjumpa walaupun secara langsung, tapi kita percaya ada sukacita di antara kita. Oke, jadi sekarang kita mau memuji Tuhan. Sebelum kita memasuki wadah kita akan bernyanyi. Semua anak sekolah minggu duduk dengan bagus, lipat tangannya, dan juga rapi duduknya. Kita menghormati hadirat Tuhan. Kita akan bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Kita bernyanyi bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Berterima kasih kepada Tuhan, dan kita membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan dari hati kita. Kita katakan kepada Tuhan, pagi hari ini kita datang ke hadapan-Nya. Kita mengucap syukur atas berkat-berkat-Nya. Selama setahun kita menjalani pencobaan, tetapi kita masih kuat sampai hari ini. Itu semua karena kasih Tuhan. Maka itu mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan membawa ucapan syukur dari hati kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih karunia. Atas kasih anugerah-Mu.
kita berdoa, adik-adik sekolah minggu. Semua lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada pagi hari yang indah Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kami. Di mana saat ini kami ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan baik, semua karena kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau mengikuti ibadah kami. Tuhan berkati kami semua, supaya ibadah kami bisa berjalan dengan baik. Berkati guru-guru kami Tuhan, berkati pelayan firman-Mu, berkati juga pemusik, berkati semua yang mengambil bagian. Dan juga anak-anak kami yang di rumah yang mengikuti ibadah, Tuhan yang memberkati. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Ya. Sekarang kita mau bernyanyi berbahagia. Kita semua bersuka cita. Adik-adik yang di rumah, silakan semua bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Semua bertepuk tangannya. Adik-adik yang di rumah, semua bertepuk tangan. Kalau ada adik yang masih kecil, juga suruh berdiri supaya kita sama-sama memuji Tuhan. Kita katakan, hari ini kurasa bahagia. Ayo. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ayo kita angkat tangan, kita katakan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ayo tunjuk sekelilingnya, katakan, kau saudaraku, kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ayo adik-adik sekaligu, kita masih bernyanyi terus. Kita tahu Tuhan sayang sama kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sayang sama. Ayo kita bernyanyi dengan sukacita. Kita masih berdiri. Katakan, sayang-sayang, disayang Tuhan. Ayo, semuanya semangat. Sayang-sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Katakan, sayang, disayang. Sayang-sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Masih bersemangat adik-adik di rumah? Iya, pasti masih bersemangat. Kita masih terus bernyanyi memuji Tuhan, bersuka cita. Kita katakan, baca kitab suci. Karena apa adik-adik? Karena kita disayang Tuhan kalau kita sering mendengarkan firman Tuhan dan tidak balas membaca kitab suci. Kita buat gerakannya ya adik-adik.
suci. Ayo Bu Guru, bikin gerakannya Bu Guru. Kita bikin baca kitab suci. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ayo kita ulang sekali lagi yo. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Haleluya, haleluya. Terima kasih anak sekolah minggu. Apakah sudah capek? Iya, kita sudah bersuka cita pada pagi hari ini, ya kan Bu Guru? Iya. Kita bersuka cita, sudah banyak nyanyian dan pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, yang mungkin sudah lama nggak kita nyanyikan. Oke, tetapi kita masih mau terus di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak mau hanya bernyanyi saja, tetapi juga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ayo adik-adik semua duduk yang rapi, duduknya yang baik. Sekarang kita mau bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Karena Tuhan berfirman kepada kita, kita harus senantiasa mendengarkan firman Tuhan, supaya kita bisa menjadi anak yang baik, anak yang rajin, anak yang pintar, anak yang takut akan Tuhan, dan dengar-dengaran kepada orang tua. Semua itu diajarkan dalam firman Tuhan, maka kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo, silakan duduk dan kita akan bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut bila Kau besertaku, bersamamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku Tuhan. Jalanku, terang bagi jalanku. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari semua adik-adik kami yang ada di rumah, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami bersyukur, kami masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan,
walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan dari guru sekolah minggu kami. Berkati guru sekolah minggu kami yang menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang dalam hati Tuhan sampai ke dalam tengah-tengah kami semua anak-anak sekolah minggu, mulai dari balita sampai remaja. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Shalom, shalom buat anak-anak KKR Runggun Tiban khususnya yang lagi di rumah. Salam sehat buat adik-adik kami semuanya. Walaupun kita beribadah sekarang ini di rumah kita masing-masing, tidak mengurangi rasa rindu kita untuk beribadah bersama-sama di dalam gereja. Dan harapan kakak, semua anak-anak sekolah minggu sehat. Semua anak-anak sekolah minggu penuh dengan sukacita. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, sekarang kita akan baca Alkitab terlebih dahulu yang diambil dari Lukas 22. Lukas itu perjanjian apa ya? Mana tahu nanti udah jarang buka Alkitab di rumah. Kayak mana ya? Lukas itu perjanjian apa? Iya. Lukas itu perjanjian ya benar, baru. Kita buka Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Kakak bacakan dari gereja, dari sini. Adik-adik di rumah mengikutinya dalam hati. Lukas 22 ayat 56 sampai 62, demikian firman Tuhan. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk di dekat api. Ia mengamatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata lagi, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringat Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ya, itulah nats kita hari ini adik-adik kakak sekalian, yang diambil dari Lukas 22 ayat 56 sampai 62 yang bertema, kita sudah tahu ya dari nats kita yang sudah kita baca ini tadi bahwa Petrus menyangkal Yesus. Kakak mau tanya dulu terlebih dahulu, ada berapa ya murid Tuhan Yesus? Ada berapa ya guru sekolah minggu? Benar, mudah-mudahan dan kakak percaya semua anak sekolah minggu tahu kalau murid Tuhan Yesus itu ada 12 orang. Ya, 12 orang. Dan salah satunya murid Tuhan Yesus itu tadi ada di dalam nats kita yang barusan kita baca. Yang bernama Simon Petrus. Siapa sih Simon Petrus ini adik-adik? Siapa Petrus ini? Kenapa dia menyangkal Tuhan? Kenapa dia menyangkal Yesus sampai 3 kali? Siapa dia? Dia adalah murid Tuhan yang dipanggil Tuhan di tepi pantai, tepi danau. Dia adalah seorang nelayan. Ya, dia seorang nelayan yang dipilih Tuhan menjadi muridnya. Nah, adik-adik semua, seperti yang kita ketahui, Petrus ini adalah murid Tuhan Yesus yang sangat
pede. Apa itu pede? Percaya diri. Kenapa Kak Siva bilang itu Petrus itu pede Kak Siva? Ada pernah tertulis di Lukas 9 ayat 20. Tuhan Yesus pernah bertanya kepada Petrus ketika berkumpul bersama murid-muridnya. Petrus, menurutmu siapakah aku? Dengan pedenya Petrus menjawab, Kam Mesias, Kam adalah Tuhan, Kam adalah anak Allah. Sangat pede, luar biasa. Ya, dan sifat Petrus ini lagi, dia tegas, pemberani. Kenapa kakak bilang dia tegas dan pemberani? Ketika sebelum Tuhan Yesus dibawa ke pengadilan Romawi, Tuhan Yesus bersama dengan muridnya lagi berada di Taman Getsemani berdoa. Ketika itu tentara Romawi menangkap Yesus. Dengan beraninya Petrus mengambil pedang dari tentara Romawi, langsung dipotongnya telinga tentara Romawi. Berani, percaya diri, tegas. Dan dia memimpin, dipercayakan Tuhan Yesus, memimpin 11 murid Tuhan Yesus lainnya. Kalau sekarang boleh dikatakan Petrus itu adalah ketua kelas, nakku. Dia ketua kelas. Berani. Biasanya juga ketua kelas di kelas kita kan dipilih yang berani, yang pintar biasanya ya, yang pede seperti itu. Jadi di sini anak-anak kakak sekalian semuanya, setelah kita dengar cerita ini, kenapa ya? Setelah kita dengar cerita si Petrus tadi, dia berani, tegas, dan percaya diri. Kenapa? Setelah Tuhan Yesus dibawa ke pengadilan, Petrus jadi menyangkal Tuhan Yesus. Kenapa dari nats kita yang kita baca tadi, sampai 3 kali loh orang meyakinkan kalau dia itu adalah murid Yesus. Tapi dia tidak mau mengaku. Bukan aku, tidak. Kalian salah, katanya sama orang-orang yang melihat dia. Kenapa? Ya, karena dia takut dihukum. Karena dia takut dihukum sama seperti Tuhan Yesus. Dia udah melihat Tuhan Yesus dianiaya. Dia takut. Aduh, kayak mana ini? Dicambuk aku, ditendang, dipijak. Aduh, kayak mana? Takut dia. Peristiwa Petrus ini sebenarnya sama dengan Yudas Iskariot yang juga murid Tuhan Yesus. Sama-sama berkhianat. Bayangkan, Petrus dan Yudas ini adik-adik, orang yang berpengaruh di lingkungan murid Tuhan Yesus. Yang pertama Petrus. Petrus adalah ketua kelas, artinya dia pemimpin. Yang kedua Yudas, dia adalah bendahara. Orang-orang yang selalu dekat sama Tuhan, berkhianat sama Tuhan. Tapi apa bedanya kedua orang ini? Apa bedanya? Petrus ketika dia sudah menyangkal Tuhan 3 kali, apa dikatakannya di ayat 62? Dia pergi di sebuah tembok bangunan yang kosong, dia sedih, dia nangis, Tuhan katanya. Kalau disambung nanti kalian sambung di baca Alkitabnya, minta maaf dia, Tuhan ampuni aku, Tuhan alami aku katanya kalau bahasa Karo. Menyesal dia dan terus dia melayani Tuhan. Setelah dia menyesal, dia bertobat dan tetap dia melayani Tuhan. Tetapi Yudas, dia menyesal juga adik-adik, menyesal, nangis dia. Tapi dia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Nah, sekarang yang kakak katakan sama kalian semua. Sekarang ini, siapakah murid Yesus? Siapa murid Yesus di dunia ini? Yaitu anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, itu murid Yesus.
Kami guru sekolah minggu juga murid Yesus. Orang tua kita semua di rumah juga murid Tuhan Yesus. Apakah kita mau juga menyangkal Tuhan Yesus sama seperti Yudas dan Petrus? Tidak. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Selain itu semua berasal dari si jahat. Kakak berharap anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah sekarang ini mau berkata jujur. Mau berdoa terus kepada Tuhan. Mau mendekatkan diri sama Tuhan. Dan menjadi anak-anak pendoa untuk keluarga, gereja, dan untuk negara kita. Dan sekarang, apa pelajaran yang kita dapat pada hari ini? Yang pertama, ingat adik-adik kami semua, Tuhan Yesus mengasihi semua orang, termasuk orang berdosa. Semua. Jangan kita pikir nanti dia berdosa, aku tidak. Kau nggak disayang Tuhan, aku disayang Tuhan. Tidak, semua disayang Tuhan. Semua disayang Tuhan. Itu yang pertama pelajaran kita. Yang kedua, ketika kita melakukan hal yang berdosa, berdoalah kita dan mintalah agar Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Siapa yang tidak berdosa di dunia ini? Ketika kita lahir pun kita sudah berdosa. Makanya bagaimana cara menghapusnya? Menghapusnya caranya kita mendekatkan diri sama Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Jadi anak sekolah minggu yang suka berdoa. Bukan suka main-main yang tidak penting. Ya. Yang ketiga, menjadi pelajaran kita. Jangan lagi melakukan hal-hal yang berdosa. Dosa ini banyak macam-macamnya. Semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ialah dosa. Ketika kita bilang tadi, Tuhan mengasihi semua orang berdosa. Tapi Tuhan mau kita mengakui dosa kita, tidak mengulangi dosa kita, jalan serta Yesus. Jadi adik-adik kakak di sini semua, dari kisah Petrus yang menyangkal Tuhan, yang dia hebat berani, tiba-tiba jadi takut karena dosa. Anak-anak sekolah minggu semua di rumah, GBKP, Runggun Tiban, terkhususnya berani berkata jujur, setia kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan daripada game. Kalau dibilang mamanya, ayo nakku ibadah kam, tunggu mak sedikit lagi belum siap gameku, jangan seperti itu. Karena Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Inilah firman Tuhan buat hari ini. Semoga anak sekolah minggu semua sehat-sehat. Menjadi anak-anak terang. Jadi anak-anak yang bisa menjadi teladan bagi di sekitarnya. Karena anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang luar biasa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang sudah mengingatkan kami lagi Tuhan. Supaya kami setia kepada Tuhan. Pakai kami dalam masa muda kami, dalam masa kecil anak-anak kami. Supaya menjadi anak-anak kebanggaan Allah dan kebanggaan manusia. Kami rindu kami seperti Samuel. Seperti Yesus kecil yang semakin bertumbuh. Semakin dicintai Allah dan dicintai manusia. Berkaryalah dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, bagaimana memberikan persembahan yang baik. Dilipat rapi. Jangan dikucel-kucel. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan mengangkat pujian kita dipimpin oleh pemimpin pujian kita. Ayo, sekarang kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan bernyanyi Isekin kami enda o Bapa. Ayo kita semua bernyanyi ya adik-adik.
menaikkan doa persembahan, sekaligus doa syafaat kita, dan ditutup nanti doa Bapa kami. Mari kita satukan hati kita berdoa. Siapalah kami Tuhan, anak-anak kecil, anak sekolah minggu yang mampu memberi persembahan. Tuhan, pandang anak-anak kami. Ajari anak-anak kami Tuhan, untuk bisa memberikan yang terbaik pada Tuhan. Tuhan, siapalah kami ini yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi kami percaya persembahan kami ini bisa berguna dalam pelayanan gereja kami Tuhan. Tuhan ajari semua yang memakaikannya sehingga tepat sasaran. Bapa yang baik, Engkau berkati juga orang tua yang memberikan persembahan. Tuhan tambahkan rezeki, supaya melalui itu juga terpuji nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa, dalam masa pandemi sekarang ini, rindu kami Tuhan, berkumpul bersama anak-anak sekolah minggu. Tuhan, Engkau yang pulihkan bangsa kami, negara kami, bahkan dunia ini dari virus yang melanda sekarang ini Tuhan. Bapa yang kami kasihi, kami tetap mendoakan semua anak-anak kami Tuhan, dimanapun berada, yang mengikuti ibadah, bahkan belum sempat mengikuti ibadah. Tuhan yang memberkati semua tumbuh kembang anak-anak kami, masa depannya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami serahkan semua anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan, kami tidak mendapatkan malu, tapi kami akan mendapatkan sukacita yang luar biasa. Bapa, pakailah kami sebagai orang tua untuk bisa membawa anak-anak sekolah minggu kami menjadi anak-anak kebanggaan Allah. Bapa yang baik, ajar kami juga guru sekolah minggu Tuhan, supaya kami bisa memberikan yang terbaik bagi bibit-bibit gereja KKR GBKP Tiban Batam ini Tuhan, supaya menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang dicintai Allah dan dicintai manusia. Ya Tuhan, berkati semua anak sekolah minggu kami dalam pendidikannya, dalam pertumbuhannya, dalam keluarganya, permainannya. Tuhan lindungi semua, tutup bungkus rapat semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati juga orang tua ya Tuhan, berikan hikmat Tuhan, supaya bisa mendidik anak-anak ini menjadi yang lebih baik, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa, berkati juga gereja kami, berkati semua pertua diaken kami, pendeta kami, berserta keluarganya semua. Biarlah Bapa, dalam masa pandemi ini tidak ada kami yang malas melayani, tapi kami lebih bersemangat lagi untuk melayani Tuhan. Pakai kami juga guru sekolah minggu Tuhan. Tuhan lihat kami semua guru sekolah minggu, pribadi lepas pribadi. Ajari kami Tuhan untuk menjadi pelayan-Mu yang baik, pelayan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai kami lebih lagi untuk bisa melayani-Mu Tuhan. Ampunkan kami atas segala dosa yang kami perbuat Bapa, baik dalam perkataan, tingkah laku, bahkan pikiran kami yang menyakiti hati-Mu, bahkan sesama kami. Ampunkan kami, berkenanlah kami di hadapan-Mu, dan berkenanlah ibadah kami ini di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari semua anak-anak kami, bahkan guru sekolah minggu, kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
kepada kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.